Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan menjalani kehidupan kita, akan memetik buah-buah dari hal-hal baik yang sudah kita tabur. Dan kita percaya bahwa hari ini matahari pengharapan, fajar yang baru sudah rekah. NKB 50, NKB 50, bait pertama dan yang kedua, fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyiapkan jalan bagi Tuhan di hidup kami hari ini, dan biarlah Tuhan bertahta, berkuasa, dan menuntun kami, bahkan memimpin kami agar kami tidak jatuh pada pilihan-pilihan yang egois, tetapi pilihan-pilihan yang membawa damai sejahtera. Kami serahkan bacaan firman dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 16, 1 Raja-Raja 16 ayat 8 sampai 14. 1 Raja-Raja 16 ayat 8 sampai 14 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja 16 ayat 8 sampai 14, dengarkanlah sabda Tuhan. Dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirza, yang memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atau setengah dari pasukan kereta, mengadakan kesepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tatanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang pun laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantara Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan oleh Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Bapak Ibu Saudara, sejarah kerajaan Israel itu dinodai dengan dosa, kekejian, pembunuhan, pemberontakan dari dinasti ke dinasti lainnya. Ya, jadi tidak ada damai, tidak ada kesejahteraan, hanya ada bentrok sana, bentrok sini, keluarga memperebutkan kekuasaan. Nah, nama Yerobeam itu disebutkan sebagai cikal bakal yang membuat keturunan-keturunan ini jadi berdosa dan melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun gitu ya, dan dari 4 dinasti, 4 raja, semuanya hancur dibunuh. Penyebabnya karena pemberontakan, tapi penyebab utamanya adalah karena Israel tidak lagi beribadah kepada Allah dan menjauhi bait Allah, bikin patung-patung disembah
dan ilah-ilah makin banyak yang menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, ada satu tulisan yang ditulis oleh Bruce Milne, ada 4 akibat dosa. Kalau bicara soal kerajaan Israel itu, ya satu kerajaan yang berdosa nggak cuma rajanya doang. Satu, dari dosa itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kedua, kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Ketiga, kita tidak benar di hadapan hukum Tuhan. Dan keempat, kita tidak berkat pada firman Tuhan. Sehingga melihat raja-raja yang naik turun setelah kerajaan Israel pecah itu, raja-raja ini yang berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang ngaco-ngaco itu, bukannya karena mereka pengen melakukan dosa, bukan, oh saya tercipta untuk menjadi raja yang berdosa, bukan. Mereka tercipta jadi raja yang baik sebenarnya, tapi mereka tidak peka dan tidak hidup dalam pertobatan. Dosa membuat orang itu mata hatinya tertutup, hanya menikmati apa yang hebat, apa yang jadi kejayaan, tapi lupa memperbaiki diri dan membangun bangsa. Dan inilah gara-gara kondisi dosa. Kehancuran moral satu orang nyebar ke semuanya. Nah, mungkin hidup kita saat ini belum separah Israel gitu ya. Atau mungkin kita merasa baik-baik aja. Tapi kita harus lihat kehidupan keluarga kita, pekerjaan, dan pelayanan kita. Apakah jangan-jangan selama ini kita tidak menyadari bahwa ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sedang menuju kehancuran. Itu ya. Dan sebenarnya Tuhan tuh ngasih peringatan tuh nggak langsung yang gede gitu. Kita dengar, wah kamu hati-hati ya, gini-gini kan. Keluarga kita tuh pelan-pelan menuju kehancuran ketika kita nggak mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tadi menular, apa yang dilakukan ayahnya nggak ada pertobatan sama ibunya, akan diturunkan ke anaknya yang nggak ada pertobatan diturunkan ke cucunya. Cukuplah, saya rasa sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai deh dosa itu kita warisin. Yang diwarisin tuh hal-hal berharga, jangan dosa. Kadang kita sibuk mewariskan hal-hal berharga, lupa bahwa dosa juga kita wariskan kepada generasi penerus kita. Supaya nggak diwarisin, kita perbaiki diri. Hari ini kita mau perbaiki diri dalam pekerjaan. Mungkin kita ngerasa kayaknya aku baik-baik aja, cek dulu, siapa tahu kita masih ada kurangnya. Dalam kehidupan rumah tangga kita lihat, aduh saya kurangnya apa nih. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau kita ngerasa nggak ada, berarti udah sombong tuh. Begitu juga dalam pelayanan kita. Semoga dosa yang ada pada kita ini kita pertaubatkan, kita perbaiki supaya tidak menular, supaya tidak diteladani sama orang lain, dan biarlah dosa itu pelan-pelan terkikis dan habis sehingga kita merasakan damai dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur belajar dari kisah-kisah dari raja-raja di Israel dan Yehuda. Belajar bahwa rupanya dosa itu kadang diwariskan. Apa yang kami lakukan itu akan diwariskan kepada generasi penerus kami, ataupun pada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau berhenti menanamkan dosa, menularkan dosa. Kami mau menularkan damai sejahtera. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.